Tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Nikmati aja sekarang hidup. Apa adanya. Dan hidup cuma dua. Cuma dua dalam hidup. Yang datang dalam hidup cuma dua. Enggak tiga, enggak empat. Satu, yang kita ingin. Dua, yang kita tidak ingin. Itu aja. Apakah dalam hidup ada penderitaan? Enggak ada. Kalau kita bisa menerima yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin, apa adanya. Lalu penderitaan dari mana? Penderitaan itu berasal dari penolakan. Karena kita menolak yang kita tidak ingin. Kalau yang tidak kita ingin tidak ditolak, nggak ada penderitaan. Apakah kemarahan ada? Nggak ada. Karena marah itu kita menginginkan yang kita ingin. Saat datang yang tidak kita ingin, kita menolaknya. Karena menolak, kita jadi marah. Kebencian ada? Nggak ada. Karena kebencian itu berasal dari pikiran. Kapan benci itu datang? Saat kita menolak yang kita tidak ingin. Saat yang tidak kita ingin hadir. Betul nggak? Jadi kalau kita sudah bisa menerima hukum alam, yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin, diterima dua-duanya dengan cara yang sama, tidak ada penderitaan, plus tidak ada lagi yang namanya kebencian, kemarahan, gak ada. Karena tidak ada lagi yang bisa kita benci. Tidak ada lagi yang patut untuk dimarahi. Setuju? Kan sederhana sebetulnya. Nah, menjadi rumit kehidupan ini karena di sini nih. Ini nih yang membuat kita jadi rumit, pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, saya hari ini akan berbicara sesuatu yang rumit. Tetapi akan saya buat menjadi sederhana. Karena tugas saya adalah membuat yang rumit jadi sederhana. Bukan membuat yang sederhana jadi rumit. Sebetulnya agama itu sederhana. Tetapi diperumit oleh orang-orang yang gak tahu. Jadi agama tuh jadi pusing ya. Pusing kan? Iya. Salat saya diterima atau tidak oleh Allah? Pusing kan? Wudhu saya diterima atau tidak oleh Allah? Pusing kan? Karena kita nggak ngerti apa itu salat, apa itu wudhu. Padahal sebenarnya indikatornya sederhana. Ya. Salat kita diterima atau tidak oleh Allah, lihat saja keadaan kita setelah salat. Ada perubahan sedikit saja, sudah diterima. Cuman kita tidak bisa menggunakan alat ukur yang jelas untuk mengukur indikator keberhasilan kita sendiri. Betul apa tidak? Saya akan cerita perumpamaan. Perumpamaan yang ada di mana? Terutama perumpamaan yang ada dalam kitab suci. Saya sudah belajar Quran 30 juz, di situ isinya perumpamaan semua. Saya sudah belajar Injil, isinya juga perumpamaan semua. Saya juga sudah belajar Weda, isinya juga perumpamaan semua. Saya belajar kitab To Teaching yang ditulis oleh Lao Tse, isinya juga perumpamaan semua. Saya sudah belajar Taurat, sudah belajar Jabur, isinya juga perumpamaan semua. Saya juga sudah belajar kitab leluhur kita, namanya Layang Muslimin Muslimat. Yang nulis Mama Asep Martawijaja, orang Garut, bahasa Sunda, isinya juga siloka semua. Perumpamaan semua. Makanya dibuat dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk tulisan sastra. Ada Kinanti, Dandang Gula, Mas Kumambang, itu kan Magatru, Pucung, ya, Pangkur, isinya itu semua sastra. Saya sudah belajar juga kitab Sasangka Jati. Kitabnya Pangestu, 10 jilid yang sudah saya baca, isinya perumpamaan juga. Nah sekarang saya mau ngasih ilustrasi sedikit. Ada sebuah tulisan sastra, isinya adalah simbolik, isinya adalah perumpamaan. Sebut saja bahasanya X. Saya ingin mencoba menyelami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh si penulis itu. Bisa nggak lewat tulisan?
Mama Asep Martawijaya di Garut menulis layang muslimin muslimat. Kan itu tulisan. Tulisan itu rangkaian huruf yang berupa kata-kata menjadi kalimat, menjadi paragraf. Kenapa beliau menulis itu? Kan satu, beliau ingin menyampaikan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau pikirkan, ingin dirasakan dan dipikirkan oleh kita kan sebetulnya. Jadi setiap tulisan itu isinya adalah gagasan. Karena beliau ingin membagikan kebahagiaan yang beliau rasakan ingin dibagikan kepada kita. Rasa yang beliau rasakan, kenikmatan yang beliau rasakan ingin dibagikan kepada kita. Pertanyaannya, bisakah kita merasakan yang dirasakan oleh beliau lewat tulisan? Bisa? Gak akan bisa. Gak akan bisa. Walaupun bisa, kalian hanya menerka-nerka saja. Akibatnya hanya menggunakan prasangka. Ada orang habis minum kopi, rasakan. Dia tuliskan pengalaman minum kopi dalam kata-kata. Kemudian kalian membaca tulisan tentang rasa kopi dalam bentuk tulisan. Berhasil nggak kalian merasakan rasa kopi yang ingin dibagikan oleh si penulis kopi itu? Bisa? Nggak akan bisa. Kalian jadinya hanya menerka-nerka saja kan? Menerka-nerka saja. Oh, kopi teh geuning rasana kitu. Makin menerka makin jauh dari pesan yang ingin disampaikan oleh si peminum kopi itu. Karena satu-satunya cara untuk bisa merasakan yang dituliskan oleh si penulis kopi, kalian minum kopi yang sama dulu. Bahkan setelah minum dari gelas yang sama, kopinya sama, gulanya sama, bahkan kalian tidak perlu baca itu lagi. Ini yang sederhana dulu. Jadi saya tegesin lagi. Bisakah kita merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang orang yang meminum kopi? Jelas tidak bisa. Kita ingin belajar spiritual, ingin merasakan yang dicapai oleh penulisnya dengan membaca buku. Bisa. Buang-buang umur, buang-buang waktu. Yang ada kalian cuma jadi penghafal. Sombong karena merasa sudah bisa menghafal. Semua tulisan yang ditulis oleh orang, diulang-ulang lagi pada orang lain, sesuatu yang kalian tidak merasakannya. Itulah yang selama ini merusak agama. Karena kebanyakan orang terbuka mulutnya, sementara masih tertutup pengalaman spiritualnya. Layang muslimin muslimat itu ditulis dalam bahasa Sunda. Tahu kenapa? Karena Mama Asep orang Sunda. Bicaranya setiap hari pakai bahasa Sunda. Beliau menyampaikan apa yang beliau rasakan, terpaksa pakai bahasa Sunda. Jadi sebetulnya bahasa kitab itu menjadi bahasa X tergantung bahasa si penerimanya. Kartos, kenapa Injil bahasa Ibrani? Kenapa? Karena Nabi Isa bahasa komunikasi sehari-harinya bahasa Ibrani. Apa yang beliau rasakan, yang beliau alami disampaikan dalam bahasa yang beliau pakai. Nah, kenapa saya ceramah sekarang pakai bahasa Indonesia? Karena saya orang Indonesia, tiap hari pakai bahasa Indonesia. Saya lancar berbahasa Indonesia supaya komunikasi ini lancar dan kalian juga mengerti bahasa saya. Izin saya bicara pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya tidak pakai bahasa Sunda? Mual ngerti kabeh. Karena yang di masjid ini tidak semua orang Sunda. Makanya terpaksa saya menggunakan bahasa nasional yang semuanya mengerti. Sehingga kalau saya bicara semua main ungguk-ungguk. Kan gitu. Nah, mohon maaf. Kenapa Quran bahasa Arab? Kan ngerti kan? Karena si penangkapnya memang berbahasa Arab. Beliau menyampaikan apa yang ditangkap menggunakan bahasa yang beliau gunakan. Gak mungkin menggunakan bahasa yang lain.
Saya baca kitab Sasangka Jati, itu bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Karena si penangkap getaran-getaran ilahi itu dia berbahasa Jawa. Ketika sudah ditangkap pemahamannya, terpaksa disampaikan dalam bahasa Jawa. Awas. Apakah gustinya Mama Asep Martawijaya teh orang Sunda? Sanes. Apakah gustinya Nabi Muhammad itu orang Arab? Sanes. Apakah gustinya Nabi Isa itu orang Ibrani? Sanes. Apakah gustinya Cak Narto yang menulis Sasangka Jati orang Solo? Sanes. Jadi Allah itu menggunakan bahasa Rob, bahasa yang sama. Apa bahasa yang dipakai oleh Allah? Bahasa yang dipakai oleh Allah namanya bahasa ilahi. Wujudnya apa? Wujudnya itu hanyalah getaran-getaran ilahi. Setiap getaran ada frekuensi. Setiap getaran ada vibrasi. Jadi kalau begitu, ya Allah itu jangan ditanya siapa. Kalau Allah ditanya siapakah Allah, mengacu kepada sosok. Karena siapa pasti sosok. Jadi pertanyaan yang paling bagus buat Allah itu, Allah tuh apa? Ini mengubah dari siapa menjadi apa, cara bertanya pun ini sudah mencerminkan kesadaran, mencerminkan tauhid. Jadi Allah itu apa? Kalau Allah itu adalah getaran, kalau Allah itu adalah frekuensi, kalau Allah itu adalah vibrasi, berarti Allah itu adalah sumber energi. Paham? Oke. Sekarang kita bicara dulu yang sederhana. Kenapa pesan, tulisan, video, dan lain sebagainya gambar nyampe sebetulnya dibawa oleh getaran. Yang membawanya namanya gelombang elektromagnetik. Gak kelihatan, tapi ada. Di sini itu sebetulnya berjubel gelombang. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita bicara wahyu. Jadi Allah itu sebetulnya sejak dari awal sampai kapanpun selalu memancarkan energi. Selalu memancarkan getaran. Itu sebabnya Nikola Tesla mengatakan, kalau kamu ingin memahami semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Bagaimana mekanisme para nabi, para rasul itu bisa menangkap wahyu. Sekarang. Allah siaran gak sekarang? Siaran gak? Allah tidak pernah berhenti siaran. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kalian punya radio di rumah kan? Oke. Punya radio kan di mobil? Oke. Ingin dengar musik? Gimana caranya? Pastikan radionya ada baterainya. Yang kedua, pastikan kalau di-on-kan hirup. Betul? Cukup? Enggak cukup. Kalian pijit-pijit. Mau frekuensi mana yang kalian mau tangkap? Pijit tadi 63,5. Tek. Yang akan tertangkap adalah orang yang sedang siaran di frekuensi 63,5. Kenapa bisa tertangkap oleh kita? Resonansi. Karena frekuensi pemancar sama dengan frekuensi si receiver radio kita. Yang memancarkan dengan yang menerima satu frekuensi. Begitu satu frekuensi tertangkap tuh suara. Nah sekarang tuh Allah sedang siaran nih. Siaran. Kalian ini menangkap siarannya Allah. Gimana caranya? Jadi tubuh kita pastikan dalam keadaan hidup kan? Oke. Nah kita ini menangkap frekuensinya Allah. Berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Siapa saja yang bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah?
maka siarannya Allah tertangkap. Makanya getaran-getaran ilahi yang bertebaran ini bisa ketangkap. Kenapa yang bisa menangkap orang itu ke orang lain tidak? Selama ini pemahaman kita karena Allah ingin berfirman pada si A, tidak ingin berfirman pada si B, kan begitu. Atau Allah temen gitu mah pilih kasih. Gitu? Itulah yang selama ini kita pahami. Karena kita mempelajari sesuatu nggak masuk akal. Dipilihlah oleh Allah si A, si B. Dah Allah mah yang milih si A, mau milih si B. Kadang-kadang kita suka mengatakan, dah itu mah tuh orang suci. Hari mana? Dah saya mah bukan orang suci. Jadi kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang tidak pantas. Maka kita tidak dipantaskan. Akibatnya apa? Ya kita tidak pernah bisa menerima getaran-getaran itu. Ngerti sampai sini sekarang? Jadi apa itu wahyu? Getaran ilahi. Siapa yang bisa menangkap wahyu? Yang bisa menyamakan frekuensi dirinya sama dengan frekuensinya Allah. Siapa itu? Siapa saja. Nah sekarang kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap Quran? Apakah Allah ingin berfirman pada Nabi Muhammad dan tidak mau pada yang lain begitu? Dan selama ini kita menganggap yang namanya wahyu itu bahasanya seakan-akan itu bahasa Allah. Padahal bahasa Allah itu universal. Bahasanya cuma satu. Bahasanya getaran-getaran ilahi. Jadi begitu getaran itu ditangkap oleh seseorang. Kenapa orang ini bisa menangkap? Karena beliau bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah. Saat itulah wahyu diterima Nabi Muhammad, wahyu diterima Nabi Isa, wahyu diterima oleh Nabi Daud, wahyu diterima oleh Nabi Musa. Paham maksud saya? Paham sampai sini? Oke. Nah sekarang wahyu itu sudah dituliskan oleh mereka kepada kita. Berupa tulisan dalam bahasa tertentu. Ingin paham kalian? Ingin paham? Gimana caranya? Misalnya, kita ingin tahu isinya Al-Quran. Belajar apa selama ini kalian? Belajar bahasa Arab. Gitu? Gitu? Setelah belajar bahasa Arab, bisa baca Quran? Bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ngerti ente? Sama nggak dengan yang tadi? Pengen merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang kopi, tapi terdaek minum kopi. Sama nggak dengan itu? Tah sarua. Tapi karena kita itu mengizinkan diri kita dibodohi oleh orang-orang bodoh, ditambah lagi pahala ini, pahala itu, dan lain sebagainya. Sudah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi tiap Jumat isuk-isuk 10 kali, insya Allah beunghar. Nu ngomong nage teu beunghar. Da beak waktuna baca Quran surat Al-Kahfi 10 kali, rek irah gawena. Tapi karena kalian percaya sama orang yang tidak layak untuk dipercaya, ya sudah, kalian jadi korban. Saya tidak anti dengan itu. Isinya Quran surah Al-Kahfi itu luar biasa. Mun bisa nangkap isinya Quran surah Al-Kahfi dan kalian bisa mengimplementasikan isinya, benar. Lain maca wungkul. Oke, sekarang kita lebih santai sedikit. Ini agak berat tadi kuliahnya, agak berat. Kuliah fisika tadi. Sekarang kita sederhanakan. Jadi prinsipnya resonansi itu kesamaan frekuensi. Contoh, seorang anak mengalami masalah di rantau. Seorang ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak ini kan bagian dari ibunya. Selnya pun sama dengan sel ibunya. Jadi wajar kalau kita sebagai orang tua merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anak walaupun di tempat yang jauh, karena ada kesamaan frekuensi. Gitu kan? Asa teu puguh rarasaan ya.
Buah-buah budak teh gering. Kan gitu. Ayahnya, ibunya merasakan getaran itu. Itu kan resonansi namanya. Begitu ditelepon tuh, oh betul, ternyata anak itu mengalami kejadian, sesuatu kejadian yang menyedihkan. Kan terasa itu. Itu resonansi itu namanya. Cuman kita nggak ngerti selama ini kenapa begitu. Oke, sekarang kalian ingin belajar sebuah kitab suci. Ingin tahu isinya? Ingin tahu kan? Nah, gimana caranya? Belajar bahasanya? Setelah itu kemudian menerjemahkannya? Apakah ketika sudah diterjemahkan mengerti isinya? Mual ngerti. Dan itu yang selama ini terjadi. Metodologinya salah. Ingin merasakan isinya Quran? Cari ilmu. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Ingin merasakan rasanya Injil? Cari ilmu. Gimana Nabi Isa bisa mengalami pengalaman spiritual sehingga beliau bisa menuliskan pengalaman spiritualnya dalam satu kitab namanya Injil. Ingin mengerti layang muslimin muslimat? Cari ilmunya. Gimana caranya Mama Asep Martawijaya kok bisa merasakan sebuah pengalaman spiritual yang pengalamannya ditulis secara rapi dalam bentuk kitab layang muslimin muslimat.